Universitas Tadulako merupakan kampus perjuangan di jantung Sulawesi Tengah. Disinilah Fakultas Kesehatan Masyarakat tumbuh dan berkembang mencetak generasi yang peduli terhadap kesehatan bangsa. Melalui program studi kesehatan masyarakat, kami hadir untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabri Syahrir, SKM MKes, dosen tetap program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara ringkas gambaran umum pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi dan Lingkungan Kerja, yang merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu kesehatan masyarakat, khususnya pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Mata kuliah Ekonomi dan Lingkungan Kerja umumnya diberikan kepada mahasiswa semester 3 pada program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dengan kode mata kuliah T02221025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Ekonomi dan Lingkungan Kerja dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 13 kali penyampaian materi di pertemuan 1-7 dan di pertemuan 9-14. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester sebagai evaluasi terhadap pemahaman mahasiswa selama proses pembelajaran. Dan terakhir, kegiatan praktikum sebagai bentuk aplikatif mahasiswa dalam melakukan analisis serta penerapan prinsip ergonomi dan lingkungan kerja secara langsung. Deskripsi mata kuliah ini mencakup pembelajaran mengenai konsep, prinsip, dan penerapan ergonomi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami proses identifikasi bahaya, proses penilaian risiko, serta menentukan upaya pengendalian risiko yang tepat di tempat kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai terdiri dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ergonomi dan lingkungan kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja. Dan yang ketiga, yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan upaya pengendalian risiko di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yaitu metode pembelajaran ceramah, metode pembelajaran case method, dan metode pembelajaran project based learning. Untuk mendukung efektivitas pembelajaran dalam penyampaian materi, saya menerapkan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan penerapan konsep tersebut, harapannya setiap metode pembelajaran yang digunakan dapat berjalan secara lancar, terarah, dan mampu menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Selanjutnya, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, dilakukan proses evaluasi melalui sistem penilaian yang terstruktur. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas beberapa komponen penilaian, yaitu kuis dengan bobot 15%, kemudian presentasi kelompok dengan bobot 50%, kemudian ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, dan yang terakhir laporan praktikum dengan bobot 20%. Referensi utama yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah buku ajar yang saya susun sendiri dengan judul Buku Ajar Ekonomi dan Lingkungan Kerja yang terbit pada tahun 2024. Buku ajar ini diharapkan menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam memahami konsep, teori, serta penerapan ergonomi di lingkungan kerja. Selain itu, digunakan pula referensi-referensi pendukung lainnya yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai bagian dari pelaksanaan proses pembelajaran, berikut ini saya tampilkan cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah ergonomi dan lingkungan kerja pada pertemuan yang ketiga dengan materi pembelajaran konsep bahaya, risiko, dan upaya pengendalian di lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar hari ini? Pada hari ini kita coba untuk melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah ergonomi dan lingkungan kerja. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, mata kuliah ergonomi dan lingkungan kerja adalah mata kuliah semester 3. Hari ini adalah pertemuan yang keberapa yang masih ingat? Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar ergonomi. Sebelum kita masuk ke pembahasan di pertemuan kita di pertemuan yang ketiga, ada yang bisa sedikit mereview apa pembahasan kita di pertemuan sebelumnya? Bisa angkat tangan? Oke, silahkan. Saya Pak. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi sepengetahuan saya kemarin itu kita membahas tentang konsep dasar dari ergonomi, di mana ergonomi itu sendiri adalah penyesuaian antara tuntutan pekerjaan dengan kapasitas dari pekerja. Nah, apabila tuntutan dari pekerjaan itu melebihi kapasitas dari pekerja, pekerja itu bisa terkena penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Oke, jadi itu tadi yang disampaikan temannya ya. Bisa mungkin diberikan aplaus dulu untuk. Jadi seperti yang dibilang siapa? Ahmad Faizi, ergonomi itu bicara tentang penyesuaian antara kapasitas pekerja dengan tuntutan pekerja. Di mana ketika tuntutan pekerjaan melebihi kapasitas dari pekerja, pekerja bisa terkena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pertanyaannya kemudian adalah ketika misalnya seorang pekerja berada di tempat kerja, ternyata tuntutan pekerjaannya itu melebihi kapasitas dia sebagai pekerja, kenapa dia tidak berhenti bekerja saja? Kenapa dia harus tetap memaksakan diri untuk bekerja? Kan sederhananya ketika tuntutan pekerjaannya itu lebih besar daripada kapasitasnya sebagai pekerja, kan dia punya opsi untuk berhenti bekerja. Yang menjadi masalah adalah ketika dia berhenti bekerja, menurut kalian apa kira-kira masalahnya? Kalau dia berhenti bekerja, ketika dia berhenti bekerja, yang pertama adalah dia tidak akan bisa menghidupi keluarganya. Kemudian tentunya dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Sehingga mau tidak mau pekerja ini harus terus menerus bekerja supaya dia bisa hidup. Pertanyaannya kemudian, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita di pertemuan yang ketiga ini, menurut kalian, apakah manusia itu hidup untuk bekerja atau manusia itu bekerja untuk hidup? Ada yang mau
Jadi kan kalau kita lihat pengantar tadi bahwa ketika misalnya kapasitas tuntutan pekerjaannya melebihi dari kapasitas dia sebagai pekerja, dia akan berpotensi terkena kecelakaan dan penyakit akibat. Di sisi lain dia punya opsi untuk berhenti bekerja. Tapi ketika dia berhenti bekerja, konsekuensinya adalah dia tidak bisa menghidupi keluarganya dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Sehingga muncul lagi pertanyaan, menurut kalian sebenarnya manusia itu hidup untuk bekerja ataukah manusia itu bekerja untuk hidup? Ada yang mau bicara? Ada yang mau bicara? Jadi sebenarnya kalau kita tanya apakah manusia hidup untuk bekerja ataukah manusia bekerja untuk hidup, ini dua hal yang sama-sama tidak bisa kita pisahkan ya. Karena ketika manusia hidup secara tidak langsung, untuk dia bisa bertahan lama dia harus bekerja. Oke? Dan ketika manusia bekerja itu tentunya untuk bisa bertahan hidup. Jadi kehidupan seseorang itu tidak bisa dilekatkan dari bekerja dan tidak bisa dilepaskan dari bekerja. Sehingga mau tidak mau dia harus tetap bekerja. Nah, bagaimana caranya ketika tuntutan pekerjaannya melebihi dari kapasitas kerjanya dan dia tidak terkena kecelakaan akibat kerja, butuhlah yang namanya ergonomi. Tugas kita lah nantinya untuk menyesuaikan kapasitasnya dan tuntutan pekerjaan. Jadi secara umum itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian tuntutan pekerjaan yang berlebih dalam K3 itu disebut sebagai bahaya. Jadi ketika tuntutan pekerjaannya itu tidak melebihi di kapasitas pekerjaannya, dia tidak berpotensi terkena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tapi ketika melebihi, barulah dia berpotensi terkena kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja. Yang melebihi inilah yang disebut sebagai bahaya. Sehingga pertemuan kita pada hari ini kita coba untuk membahas tentang konsep bahaya resiko di lingkungan kerja. Karena kita perlu tahu seperti apa itu tuntutan pekerjaan yang lebih ini. Karena kalau kita lihat tadi, tuntutan pekerjaan yang lebih inilah yang mengakibatkan pekerja bisa terkena kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Tentang bahaya. Apa itu bahaya? Jadi bahaya adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pekerja terkena kecelakaan atau pekerja terkena penyakit akibat kerja. Ada yang bisa kasih contoh sama saya seperti apa itu bahaya? Oke, Pak. Oke. Jadi kalau menurut peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jam kerja seorang pekerja itu 8 jam per hari, Pak. Tetapi di perusahaan itu kadang pekerjaannya bekerja sampai 12 jam per hari, yang mana 10 sampai 12 jam per hari itu melebihi kapasitas dari seorang pekerja, Pak. Yang seperti itu. Selain tenaga kerja, apa lagi yang bisa diterima sama pekerja? Ketika bekerja 10 sampai 12 jam per hari. Pekerja bisa terkena apa? Kalau kalian misalnya bekerja lama sekali, apa kira-kira yang terjadi sama kalian? Kalian merasa bosan tidak? Bisa merasa bosan. Selain bosan apa lagi? Oke, apa? Stres. Nah, kalau rasa bosan dan stres ini lah yang menjadi nantinya pemicu pekerja terkena kecelakaan.
Oke? Jadi kalau pekerja bekerja selama 10 sampai 12 jam per hari, pekerja bisa saja kelelahan, bosan, dan stres. Kelelahan, bosan, dan stres ini adalah pemicu dia terkena kecelakaan. Nah, kelelahan, bosan, dan stres ketika itu semua belum terjadi itu disebut sebagai risiko. Tapi ketika dia sudah terjadi itu disebut sebagai dampak. Oke? Kalian mengerti sampai sini? Kita lanjut. Segala kemungkinan yang dialami oleh pekerja akibat terpapar oleh bahaya. Kalau kita ingin menggambar siklus bahaya dan risiko di tempat kerja, alur risiko di tempat kerja, setiap bahaya pasti melahirkan yang namanya risiko. Ketika risiko itu merugikan, pekerja bisa terkena kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Ketika kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja ini diabaikan, pekerja bisa mengalami kematian. Tugas kita adalah membuat bagaimana pekerja mendapatkan risiko yang terbaik. Apa risiko yang terbaik? Pekerja bisa selamat dan sehat di tempat kerja. Jadi tugas kita adalah bukan menghindarkan pekerja dari risiko, tapi memberikan dia risiko yang terbaik supaya dia bisa selamat dan sehat di tempat kerja. Bagaimana caranya supaya risiko itu tidak sampai menjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja? Dibutuhkan yang namanya upaya pengendalian. Upaya pengendalian teman-teman sudah dapatkan ya di pertemuan dasar-dasar K3. Ada eliminasi, ada substitusi, ada engineering control, ada administrative control, ada personal protective equipment atau biasa disebut di Indonesia apa itu APD? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya Pak, kenapa dalam hierarchy of control APD itu terletak di tahap paling terakhir? Terima kasih Pak. Dan kenapa kalau kita lihat hierarchy of control, alat pelindung itu ditempatkan di hierarchy yang paling terakhir. Sebenarnya konsep hierarchy of control itu ada dua. Yang pertama adalah hazard control atau pengendalian bahaya. Kemudian yang kedua adalah workers control atau pengendalian pekerja. Ketika kita ingin menerapkan hierarchy of control, yang kita harus kendalikan terlebih dahulu yang pertama adalah bahayanya dengan cara eliminasi atau substitusi atau engineering control. Ketika misalnya dirasa eliminasi, substitusi, engineering control tidak bisa diterapkan di perusahaan, mau tidak mau kita harus mengendalikan pekerjaannya. Bagaimana caranya kita mengendalikan pekerjaannya? Dengan administratif control, dengan personal protective equipment. Pertanyaannya kenapa personal protective equipment atau alat pelindung diri ditempatkan di bagian lain? Karena ketika pekerja menggunakan APD, bahayanya tetap ada. Oke? Ketika bahaya itu tetap ada, potensi dia terkena kecelakaan misalnya masih ada. Tapi karena dengan dia menggunakan APD, bahaya yang menjadi risiko itu bisa terminimalisir. Jadi bahayanya tetap ada, tapi risikonya bisa diminimalisir. Bagaimana? Kalau jelas? Jelas Pak. Sehingga personal protective equipment atau alat pelindung diri itu ditempatkan di bagian A. Oke, setelah kita
mendapatkan alurnya. Ketika pekerja mendapatkan resiko yang terbaik, jadi pekerja bisa sehat dan selamat, harapannya kita pekerja bisa bekerja secara produktif. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa di akhir pertemuan kita akan melaksanakan kuis. Jadi silakan dibuka HP-nya semua dan scan barcode-nya di atas untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan diisi ya semua. Jadi kita langsung mulai tadi yang tertinggi adalah Kahfa, baru Nasr Hidayani, baru Muhammad F. Muhammad Faris ya. Mungkin bisa diberikan aplaus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin itu tadi materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup materi pada hari ini, saya mau memberikan quotes seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi quotes kita hari ini adalah resiko kerja itu bukan untuk dihindari, melainkan untuk dikendalikan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi dan Lingkungan Kerja. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2026. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.